Pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 237. Sang Dewa Petir Kashimo memasuki arena pertarungan untuk memulai pertarungannya melawan Sukuna. Sebelum sampai ke tempat Sukuna, dari kejauhan Kashimo melihat es batu yang begitu besar turun dari langit. Es tersebut dibawa oleh Uraume. Namun karena khawatir mengganggu pertarungan Kashimo dan Sukuna, Hakari sudah mempersiapkan diri untuk menghadang siapa saja yang datang mengganggu. Hakarilah yang akan menghadapinya. Meskipun ia adalah salah satu murid Gojo, setelah kematian Gojo, ia tidak memperlihatkan ekspresi sedih sedikit pun. Ia malah ikut terjun ke pertempuran untuk menyelesaikan masalah. Berbeda dengan Yuta dan Yuji yang memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Uraume lalu menyambut Hakari dengan teknik Ice Formation-nya. Dan Hakari mengeluarkan teknik perluasan wilayah miliknya yang kemudian mengurung Uraume. Akan tetapi, walaupun Hakari berhasil memasukkan Uraume ke dalam perluasan miliknya, bongkahan es yang dibawa olehnya berhasil lolos dan menuju Sukuna. Di dalam bongkahan es tersebut terdapat sebuah senjata kutukan yang akan Sukuna gunakan untuk melawan Kashimo. Senjata kutukan tersebut dibuat dari 10.000 sumpah yang bernama Kumatoke. Sambil pemanasan, Sukuna melakukan sedikit serangan kepada Kashimo, meskipun Kashimo dengan mudah menghalau serangan Sukuna. Namun, Kashimo memiliki teknik kutukan yang mana ia kebal terhadap serangan kejutan listrik. Kashimo lalu bertanya, setelah Sukuna mengalahkan Gojo, apakah ia sekarang menjadi yang terkuat, atau memang karena Sukuna terlahir untuk menjadi yang terkuat? Sukuna menjawab, entahlah, karena dulunya ia anak yang tidak diinginkan. Seperti yang dikatakan Gojo di chapter sebelumnya, meskipun Sukuna kuat, ia adalah orang yang kesepian. Setelah pertarungan antara Gojo dan Sukuna selesai, Kashimo melihat Sukuna tanpa kelemahan. Namun ia kembali bertanya bagaimana Sukuna bersimpati dengan orang lain. Bagaimana cara Sukuna mencintai orang lain? Sukuna menjawab, ia tak mampu melakukannya. Menurutnya, selain Sukuna, manusia lain baginya hanyalah butiran debu yang rapuh. Kashimo kembali bertanya, apakah Sukuna merasa kesepian setelah menjadi yang terkuat? Apakah kau pikir kutukan menjadi yang terkuat itu adalah merasa sendirian, mengembara tanpa tujuan, mencari tempat untuk kekuatanmu Rasuki? Mendapatkan berbagai pertanyaan dari Kashimo, Sukuna merasa terkesima. Ia pun mengatakan bahwa Gojo Satoru sama serakahnya. Kashimo semakin senang mendapat jawaban dari Sukuna. Ia akan menunjukkan sesuatu yang hebat kepada Sukuna. Kali ini giliran Kashimo yang melakukan serangan pertama dengan tongkat miliknya. Namun Sukuna berhasil menghindar dari serangan Kashimo. Kali ini Kashimo mengeluarkan teknik kutukannya yang belum pernah ia keluarkan. Teknik kutukan Genju Kohasaku. Setelah mengaktifkan jurus tersebut, mata Kashimo berubah. Ia lalu kembali menyerang Sukuna dan berhasil mendaratkan pukulan di pipinya. Kashimo lalu mundur beberapa langkah untuk melancarkan serangan dari mulutnya, yang membuat Sukuna mendapatkan luka meskipun tidak begitu berarti. Teknik Kashimo membuat dirinya dibalut oleh energi kutukan. Kekuatan tersebut meningkatkan kecepatan dengan mengaktifkan detakan elektrik di otaknya. Gelombang suaranya disinkronisasikan dengan frekuensi getaran materi. Gelombang elektromagnetiknya mengevaporasi segala sesuatu yang datang, menjadikan tubuh Kashimo melebihi batas kemampuannya. Tubuhnya dapat pulih tanpa harus menggunakan teknik pembalik kutukan. Akan tetapi hanya bisa dilakukan sekali. Namun sebagai bayarannya, setelah teknik Kashimo dihentikan, tubuhnya akan hancur. Menang atau kalah, kematian sudah menunggunya. Inilah alasan mengapa Kashimo tidak menggunakannya ketika melawan Hakari. Untuk melayani Kashimo, Sukuna menggunakan transformasi wujud aslinya.